Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar cara setting hotspot server dan PPPoE server di router Mikrotik menggunakan satu interface, gitu ya. Pakai satu interface ya. Nanti yang pertama kita pastikan dulu di router kita itu sudah ada settingan VLAN-nya ya. Ini kita refresh dulu. Kalau nggak muncul seperti ini ya, itu kemungkinan yang pertama LAN card virtual box-nya masih aktif. Ya. Kita lihat, ini kan ada virtual box ya, itu masih aktif. Kita disable dulu lah. Oke, kalau udah disable gini, kita tutup boleh, minimize boleh. Kalau saya tak minimize ya, kita refresh lagi lah, satu kali aja. Muncul, kita klik Mac-nya, loginnya admin, passwordnya dimasukkan ya. Ini kalau saya loh ya, sesuaikan sama kondisi sampean. Connect, udah seperti ini ya. Ini VLAN-nya sudah ada. Ini WRL, ini VLAN-nya ya. Ini VLAN untuk hotspot ya. Kalau yang ini VLAN untuk PPPoE, gitu ya. Iya, kita buat dua VLAN. Yang satu untuk hotspot, yang satu untuk PPOE ya. Yang satu untuk hotspot, yang satu untuk PPOE. Ya, ini saya gantilah supaya Anda tahu. VLAN PPPoE gitu ya. VLAN ID-nya diingat-ingat ya, 30 ya. Ini saya nggak ngerubah. Anda sesuaikan aja sama soal sampean ya. Anda sama dengan saya juga nggak apa-apa. Yang penting ID-nya dibedakan. Ya. Yang penting ID-nya dibedakan. Name-nya VLAN PPPoE ya. ID-nya 30. Keluar masuknya nanti melalui Ether 2. Gitu ya. Beres ya ini ya. Sekarang lanjut. Sekarang yang ini tak copy aja lah. Tak copy. Namanya loh ya. Ini berapa sih ini? Ini 10. 30. 20 ya. Anda kalau mau munculkan di sebelah sini bisa. Pak, gimana cara kita supaya VLAN ID-nya ini nggak pakai double klik loh Pak? Kalian double klik dulu. Bisa, dimunculkan bisa. Ini kan kolomnya namanya VLAN ID ya. Caranya ya, ini kan ada tanda panah ke bawah Mas. Ini loh, segitiga ini loh. Ini diklik, pilih show kolom, Anda cari di sini kolom yang mau Anda tampilkan, kolom yang mau Anda tidak tampilkan. Misalkan apa ya? Di sini yang Anda nggak butuh ini, aktual MTU nggak butuh, ya dihilangkan. Terus Anda nggak butuh L2 MTU, nggak butuh L2 MTU, nggak usah. Apalagi yang udah wis contoh 2 aja lah wis ya. Terus sampean butuh muncul VLAN ID, dicari di sini. VLAN ID. Ada nggak VLAN ID di sini? Oh, di sini nggak ada. Kita oke dulu ya. Nilainya di sini. VLAN, ini VLAN ya. VLAN, ini diklik kolom, kita scroll ke bawah. VLAN ID kan ada ya. Nanti ngelihatnya bukan dari sini, tapi di sini di tab VLAN. Ini ada VLAN. Terus posisinya bisa dirubah. Contoh ya, ini kan MTU sama ini kan nggak dibutuhkan ya, misalkan ya, misalkan. Ini dihilangkan, aktual MTU sama L2 MTU. Udah ya, kita oke. Posisinya VLAN ID itu kan ada di belakang sini ya. Kita bisa taruh di depan bisa, kita diklik tinggal drag. Taruh mana ya? Sini aja lah. Nah, udah bisa. Itu ya. Contoh ya, tadi saya ulangi lagi. VLAN PPPoE itu 30. VLAN hotspot, ini yang ini ya, hotspot ya. Ini aja lah. VLAN hotspot. Ini aja lah ya, hotspot Pak. Ini ya. 100 ya. 100. Ini kan ya. Berarti kalau yang VLAN PPoE 30, VLAN hotspot 100. Oke ya. Enggak, ini tak kasih nama VLAN hotspot. VLAN hotspot. Gini loh. Ya. Namanya saya sesuaikan, dia gampang. Gitu ya. Ada namanya buat ini nggak apa-apa ya. Namanya. Nih ya, yang pertama diperhatikan supaya tahu. VLAN PPoE, berarti kita pertama buat interface dulu. Oh, ini buat keluar masuknya service VLAN. Service VLAN. Service PPPoE. Oh, yang ini buat keluar masuknya ini jalur atau interface buat keluar masuknya
VLAN hotspot gitu lah ya. Ini kasih komentar juga nggak apa-apa ya. VLAN gampang kok ini, sangat-sangat gampang sekali. Oke ya. Udah beres ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Buat interface dulu. Berarti kalau saya tanya langkah buat VLAN ada berapa? 3, Pak. Yang pertama buat interface. Yang kedua ngasih IP ke interface. Yang ketiga ngasih DHCP ke interface. Interface apa? VLAN. Mau kita pertanyaan VLAN. Udah ya. Ether 2 nggak usah dikasih IP Ether 2. Ether 2 itu hanya pintu masuk pintu keluar aja, buat jalurnya aja. Gitu ya. Udah ya, pertama buat interface. Yang kedua kasih IP addresses. Gitu. Loh Pak Iya di sini kan ada IP-nya. Ya ini ada tujuan lain saya. Ya. Ada tujuan lain. Nggak dikasih IP juga nggak apa-apa. Gitu ya. Cuman kalau nggak ada IP-nya, laptop saya ini kalau connect ke Ether 2 nggak bisa connect internet, kalau nggak ada IP-nya. Gitu. Makanya kita kasih IP. Gitu. Kalau Anda kan komputernya kan nggak nancep Ether 2. Yang nancep Ether 2 itu kan switch sampai gitu. Hanya jalur aja. Ya. Sekarang kita kasih IP. Kalau yang VLAN PPPoE itu nggak usah dikasih IP di sini. Ngasih IP-nya nanti di lokal. Di sini nanti PPP yang di profil. Di sini kan ada local address. Berarti IP-nya PPPoE server Anda itu adanya di sini, bukan di IP addresses, bukan. Ya. Paham ya? Itu harus bisa bedakan ya. Kemarin teman Anda 3K3 saya lupa namanya siapa, di sebelah situ, Bang. Dia tanya, Pak ini nggak connect PPPoE-nya? Iya, salah penempatan, bukan di sini ngasih IP-nya, PPOE di sini. Ya. Terus Pak, sekarang yang dikasih IP apa yang di sini? Yang dikasih IP yang VLAN tapi yang hotspot. Kan belum ada di sini ya. Kita buat ya, misalkan IP-nya absen saya 80 misalkan ya, absen saya 172 gitu aja ya. Titik 16 titik 80 titik 1. Nggak ada ya 80 kan ya. Slashnya 24 gitu misalkan. Buat siapa Pak? Buat VLAN hotspot. Berarti nanti HP saya atau laptop saya atau tab saya connect ke hotspot ya, pakai ini misalkan, ini belum ada adapternya ya. Pakai ini, nanti kalau nggak ada bisa pinjem. Ini hotspotnya ya. Ada lagi satu lagi nanti itu untuk PPOE. Gitu. Iya. Cuma satu jalur ya. Maksudnya satu jalur itu ya semuanya keluarnya melalui Ether 2. Yang bagi siapa? Yang bagi VLAN, yang bagi ini. Makhluk yang nama switch mini-sable ini yang bagi. Berarti di router Anda buat service macam-macam, bisa satu colokan ini Ether 2 itu bisa keluar banyak interface, banyak service untuk PPOE sendiri, VLAN hotspot sendiri bisa. Gitu, gampang kok. Nah ya ini untuk hotspot ya nanti ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita klik play, kasih komen. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, tapi saran saya dikasih lah. Soalnya di soalnya itu berikan komen pada tiap interface gitu. Apa ini? Sorry, VLAN hotspot. Ya, sih gini aja. Ya, supaya tahu ini IP-nya siapa sih? Oh, IP-nya VLAN hotspot. Oke. Lah, kalau VLAN hotspot, hotspot itu nggak pakai DHCP nggak apa-apa. Tapi tetap dikasih IP ya. Nggak pakai DHCP nggak apa-apa. Kenapa? Soalnya Anda kalau buat hotspot, IP hotspot. Nah, hotspot setup. Pilih yang hotspot. Next. Ini sudah IP nih. Berapa sampai berapa? Sesuaikan dengan instruksi soalnya. Kalau soalnya mintanya hotspot itu mulai berapa biasanya? Mulai 11 misalkan ya, sampai 100 misalkan. Ya udah nanti HP saya dapatnya ya antara inilah. Enggak tahu lah belakang dulu apa depan dulu lah. 11 atau 100, terserah yang ngasih lah. Ini berarti nggak usah masuk ke IP DHCP server, nggak usah. Kalau hotspot, termasuk PPOE nggak usah, IP DHCP server nggak usah. Kenapa? PPOE itu punya remote address, hotspot punya pool address ini. Ini nanti yang dikasihkan, ya. Klik next, otomatis kok kita lihat ya nanti ya. Kita lihat di sini. Ini kan kosongan ya. Nah lihat di sini kan, oh otomatis ada ini VLAN hotspot, otomatis dibuatkan. Kita next. DNS servernya kita kosongin aja. Next. DNS name-nya kita kasih nama hotspot titik
nama kita, misalkan YPM, ya, itu aja lah ya. Next, username-nya YPM, password-nya 123. Next, udah selesai. Nggak usah IP, DHCP setup, masuk ke DHCP server, DHCP setup, nggak usah. Gitu. Termasuk di sini sudah ada nanti IP pool, sudah ada nih. Ini kita lihat ya. VLAN hotspot itu namanya poolnya itu pool 4. Ini ada pool 4. Sudah ada. Udah ya. Berarti apa? VLAN-nya udah berhasil. VLAN-nya untuk hotspot ini loh sudah berhasil. Sudah ada IP-nya. Sudah ada DHCP servernya. Yang untuk PPPP, yang untuk VLAN PPOE, ini sudah ada interface-nya ini mas. Sekarang kita setting IP-nya di secret, di profil ya. PPPP, tab profil, ingat-ingat ya, profil. Terus Anda buat profil mas, namanya PPPOE, nama Anda siapa? Soalnya mana sih Pak soalnya Pak? Oh kita bacain soalnya ya. Udah tak share ke sampean kan, kalau butuh share lagi ya tak share lagi gitu Pak. Supaya nggak dihapus sampai nggak numpuk ya, kok main di share mana Pak. Kecuali ada perbedaan. E-book UKK. Ya ini kan. Nah ini IP-nya sesuaikan inilah. IP-nya sesuaikan inilah. Ini ya, sesuaikan ini IP-nya. Ini loh mas, nama PPPOE, PP nama siswa, IP address-nya 1010 nomor PC Anda atau nomor absen Anda gitu ya. Sudah ada videonya ini, sudah ada. Ini tak rekam lagi nih ya. Ya, persiapan buat ngejakan ulangan. Udah ya. Absen saya tadi absen saya tadi berapa? 80, tak ganti 80. Sorry. Nama poolnya ini pakai yang ini. Berarti sebelum buat profil itu buat pool dulu asli. Buat pool dulu. Poolnya di sini itu ini namanya pool YPM ini. Itu bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. 80. Kalau Anda tahu caranya, paham lah intinya, tahu caranya berarti paham. Kalau Anda paham, ya cepet gitu ya. Ya nggak paham itu mari ini lapo ya, bingung. Mari ngeklik ini lapo ya. Padahal instruksinya udah jelas, setting ini gitu. Jangan khawatir, saya bantu lah. 80 kan udah selesai. Apply, oke. Poolnya udah diganti kan? Gitu. Ini otomatis dapat IP tadi lo ya, poolnya ini. Udah selesai gini. Apply, jangan lupa protokolnya dirubah menjadi use encryption yes. Nah, supaya dienkripsi, berarti komunikasinya nanti lebih aman lah dienkripsi. Protokolnya use encryption yes. Limitnya Anda pilih yang only one yes, itu maksudnya satu akun nanti Anda buat username password nanti itu hanya bisa digunakan oleh satu perangkat aja. Gitu ya. Oke ya, klik apply, oke. Berarti pertama buat pool, yang tadi loh Mas, IP pool, buat poolnya dulu ya. Habis buat pool, Anda buat profil. Nah, habis buat profil, Anda buat akun. Ini akunnya YPM, passwordnya 123, servisnya PPPOE. Profilnya, ya nama profilnya tadi apa? Yang ini tadi loh, kan Anda tadi buat profil kan? Ini. Udah gitu aja, profilnya apa? Sudah, bawahnya biarin aja. Klik apply, oke. Nah, user ini tadi, IPM, passwordnya 123, itu nanti dimasukkan di sini. Berarti kalau Anda, ini sudah Anda setting menjadi PPPOE, ya udah, dimasukkan sini nanti. Udah ya, tapi kita butuh bantuan makhluk ini. Gitu. Kalau hanya router aja nggak bisa. Ini fungsinya hanya untuk distribusi. VLAN yang di router fungsinya untuk servernya. Ya. Kalau ini tanpa router nggak bisa, dia nggak bisa ngasih IP ini switch. Dia hanya untuk distribusi. Pak katanya bisa disetting. Iya bisa disetting, tapi dia nggak bisa mengeluarkan IP. Maksudnya menyebarkan IP maksudnya. Berdiri sendiri ya, tanpa server nggak bisa. Ya, harus ada makhluknya, harus ada pasangannya. Gitu. Router tanpa ini juga nggak bisa. Yang pakai distribusi siapa? Terus yang ketiga, yang ini, yang ketiga, yang keempat, pertama PPOE pool, yang buat poolnya dulu lah. Yang kedua buat profil, yang ketiga buat akun, yang keempat buat server. Servernya ini namanya ya sesuai dengan soal, soalnya kita nur soal. Nah,
Ya, nama poolnya ini, ya. Nama servernya ini namanya, sama dengan nama PPOE-nya, nama servisnya loh, sama dengan nama PPO-nya. PPPoE nama siswa gitu. Ya ini interface-nya Anda pilih. Tadi buat VLAN kan, hotspot. Ya udah, bukan VLAN hotspot, Pak. PPPoE. Udah, terus ini default profilnya, Pak. Ya PPPoE YPM. Nama Anda siapa tadi profilnya ya. Udah seperti ini. Jangan sampai pilih hotspot yang PPoE. Soalnya PPoE ini ya. Klik apply. Oke. Kalau yang hotspot, pilihnya yang hotspot mana hotspot? Kalau yang hotspot, interface-nya milihnya bukan VLAN PPoE tapi VLAN hotspot. Biasanya arek bingung biasanya. Ini hotspot, makanya dijenengi VLAN hotspot. Oh iya hotspot. Jangan sampai VLAN hotspot dibalik atau kebalik. VLAN hotspot milihnya interface-nya Ether 2 atau Ether 1 atau VLAN PPoE. Yang VLAN PPoE milihnya VLAN hotspot. Ya hasilnya nggak sesuai. Sampai sore kapan lima apa nggak konek-konek ya. Iya salah ini. Saya kurang teliti Pak gitu ya. Tenang aja ngejaganya. Waktunya 8 jam. Mulai jam 7 sampai jam setengah 4. Tapi itu paham. Paham cara settingnya, paham troubleshootingnya. Makanya saya tuh kasihan kalau waktunya praktek tidur, main game. Ya resiko tanggung penumpang lah intinya gitu lah. Kalau hari ini Anda nyantai ya semoga aja besok lancar lah ya gitu. Beres ya ini ya, berarti VLAN untuk hotspot beres, DHCP untuk hotspot beres. VLAN untuk PPPoE beres, IP-nya, DHCP-nya untuk PPoE beres. Sekarang kita cek makhluk ini. Sudah ada nggak VLAN 100 sama VLAN 30? Kita lihat ya, interface VLAN. Yang kita butuhkan di sini itu VLAN 100 harus ada, VLAN 30 harus ada. Di makhluk ini. Sekarang kita cek. Sering saya bilang ke sampean tips untuk nyeting ujian, ketika ujian itu nyetingnya satu-satu dulu. Router disetting dulu, beres, pindah. Berarti kabel yang dari komputer Anda itu dicabut. Ya, oke, cabut. Pindah ke switch. Sekarang kita ganti nyeting switch. Pak, winbox-nya nutup Pak seperti ini Pak. Ya nggak apa-apa, memang kita lepas. Udah selesai kan setting routernya kan. Saya nggak bahas ngebloknya, routingnya, ROMON, OSPF. Ya itulah kata bahas sudah selesai itu. Balan-balan ini blenger Pak gitu ya wis itu wis. Makanya harus hafal, harus paham. Sekarang kita nyeting ini. Kalau nyeting makhluk ini TP-Link TLSG108E. TLSG108E ini kabel yang dari komputer tancepin ke Ether 1. Tancepin ke Ether 1 gini ya. Terus Pak, kita masuk ke network connection Mas. Ini kita minimas ya, WinR, NCPA, DCPL. Pastikan nggak silang. Ini kan silang ya, nggak boleh. Kalau silang mungkin kabelnya atau kesenggol. Udah ya beres ya, nggak silang. Terus yang berikutnya Anda buka programnya namanya Easy Smart. Easy Smart Configuration Utility yang ini ya. Terus bentar proses. Kita refresh. Nah, kita klik gambar user ini Mas ya. Klik admin. Ngerjakan ginian, pakai 1, pakai 2 Pak. Saya milih besok ujian milih pakai 2 Pak, yang PPoE Pak. Kalau PPoE nggak ada hotspotnya kalau ujian loh. Ini ulangan. Lah, itu nggak sampai duhur selesai lah. Nggak usah sampai asar. Terlalu lama tuh ya. 2 jam, 3 jam selesai ini ya. Anda kan nggak jelaskan. Anda kan nyeting gitu ya. Udah selesai dicoba di laptop, udah selesai. Pak, saya udah selesai gitu. Oke, sekarang kita masuk ke VLAN. Ya. Kita cek. Oke, ini kita cek masuk ke VLAN 1Q. Nah, kalau muncul seperti ini, gampang solusinya. Kita tutup, kita klik kanan di line card-nya nih, kita properties, kita pastikan IP-nya kosong ya. Nggak boleh ada IP-nya ini ya. Oke, kosong. Terus kita klik kanan disable. Enable lagi. Bentar. Nah, ini kelihatannya kabelnya. Iya, kabelnya yang bermasalah.
Kalau nggak bisa, kabelnya saya ganti. Oke ya, sekarang kita masuk lagi ke isi smart configuration. Kita klik yang gambar user ini, admin, diperhatikan. Masuk ke VLAN, masuk ke 802 1Q VLAN, ini ya, klik. Di sini tadi saya bilang minimal ada 2 lah, kan kita butuhnya 2 untuk demo ini. VLAN 100 itu untuk VLAN hotspot, nah, VLAN 100. ID 100 itu untuk VLAN hotspot, iya. ID yang 30 itu untuk PPPoE, ini ya. Kita cek dulu di sini, Mas. 100 ada nggak? 100 ada ya, tapi namanya bukan ini kan? Namanya VLAN hotspot. Hotspot, Pak. Atau ditulis saja hotspot, nggak apa-apa. Nggak pakai, nggak apa-apa. Yang penting ID-nya. Yang penting ID-nya. Udah ya, berarti 100 ini namanya tak rubah menjadi hotspot. Name-nya loh. Terus klik play dulu. Anggotanya bener ya, 2345. Berarti 2345 itu untuk hotspot. Ya, berarti nanti ditancepin. Nanti kalau ini saya setting hotspot, maka ini saya tancepin ke port. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Yang ini. Oke. Terus klik apply dulu, Pak. Oke, sebentar. Oke, sukses. Udah berubah hotspot ya. Terus yang sekarang ini. Ini VLAN berapa tadi? 30. 30 namanya PPPoE. Oke. PPPoE. Kita pilih maksudnya targetnya 1 ya. Sudah ada targetnya itu di soalnya sudah ada. Mana sih? Bawah Pak. Ini loh, targetnya 1. Target portnya 1 gitu Pak. Target port itu port yang nyambung ke router. Yang bisa dilewati oleh lebih dari 1 VLAN. Ini namanya PPPoE. P-nya 3 Pak. Ya sudah. Anggotanya tadi berapa ya? 678 gitu aja. Klik apply. Supaya sama tak pakai huruf besar aja lah hotspotnya. Hotspotnya pakai huruf besar aja. Nggak ngefek, besar kecil nggak ngefek. Yang penting ID-nya. Ya, supaya kelihatannya matching. Udah ya beres ya. Saya nggak bahas WRD nih ya. Ya nggak bahas WRD. WRD-nya kan 678 yang sama kan. Supaya nggak crash, saya hancurkan. Nah, kalau Anda nanti mendua, maka ini dirubah aja. Yang PP-nya, yang bukan PP. Yang hotspotnya kan kebanyakan nih. Ya cuma 2 aja. 2 aja. Yang WRD-nya tak kasih. Supaya komputernya punya komputernya ya. 200 itu yang untuk komputer ya. Untuk WRD lah ya. Terus anggotanya 1, anggotanya yang belum dipakai siapa? 1, 2, 45. 45 belum punya anggota. Belum punya VLAN, belum punya anggota. Are you sure? Yes. Beres. Ini nggak urut ya, nggak apa-apa is. Berarti nanti yang kita pikirkan itu yang ya kita pikirkan semuanya lah ya. Oke, yang ini aja lah. PPoE sama hotspot kan ya. Oke, sekarang kita setting yang PPoE sama hotspot. Berarti yang 30 anggotanya 68, yang 100 anggotanya 23 ya. Kita save dulu. Oke, sekarang kita masuk ke 8021Q PVID ini diklik. Saya lupa kalian. Ini nanti berapa ya? Berarti yang 100 itu 23, yang 30 68, 23 68 ya. Oke, saya lupa nih ya. 23 itu 100 ya. 23 100, 23 100. Iya benar. Terus yang 68 30 ya. Oke. 30 68 68. Iya benar, 678. 678. Apply, sure. Terus yang berapa tadi? 100. Bukan, 200. Iya, itu 45 ya. Sekalian lah. Udah ya. Udah 100 230 ya bener ya. 100 230. Ini kalau salah ya nggak bisa ya. Bentar, saya pastikan dulu aja lah. 23 itu 100, bener ya? 23 100 bener. Lanjut. Ini kalau salah nggak bisa soalnya.
45 itu 200. 4 dan 5 itu 200. Iya benar. Terus 678 itu 30. 678. Iya. Ini harus teliti ya. Kalau nggak teliti termasuk saya. Kalau nggak teliti ya sesuai wong perangkat ini nggak kenal saya. Gitu. Kalau sudah selesai disimpan ini gambar disket ini ya. Sistem reboot di restart alatnya. Udah nggak di restart nggak apa-apa sih. Restart lah ya. Udah beres. Bentar. Ini udah beres. Setting routernya beres, setting switchnya beres. Oke, sekarang kita cek pastikan benar sesuai dengan soal gitu ya. 23 jadi hotspot ya. Hotspot tadi IP-nya berapa tadi hotspotnya? Saya lupa IP-nya. Kita cek lah. Klik kanan status internet ya. Detail 192.168.80. Bener ya. Ini yang hotspot. Kalau yang PPOE itu IP-nya 10.10 gitu ya. Ini udah benar ini yang hotspot. Tapi harus ada loginnya. Kan gitu ya. Kita coba ya. Ini kita tutup. Ini kita tutup. Kita browsing ya. Google. Tapi saya nggak tahu tadi. Hotspotnya tadi belum tak setting hotspotnya. Gitu. Bisa nggak saya masuk sini? Bentar. Ini saya disconnect. Kan di sini harus muncul login kan ya. Nah, kita cek dulu sekarang. IP hotspot. Soalnya tadi saya nggak ngotak-ngatik hotspot. Saya tadi fokusnya PPOE gitu ya. Kita lihat ini beres. Ini beres. Ini saya hapus dulu lah. Ini bentar. Ini namanya apa ini? Namanya HS Pool 10. Poolnya loh mas. HS Pool 10. Ini saya hancurkan dulu ya. Kalau menghancurkan yang di HCP seperti ini, dari belakang ini, dari pool, ini hancur. Ini saya hancurkan, saya buat baru lah ya. Udahlah. Share usernya jangan lupa dibuat 5 ya. Gampang ini ya. Masuk ke server, hotspot setup, pilih yang VLAN hotspot. Oke. Next. IP-nya ini ya, tingkat-tingkat ya. 172.16.80 ya, bukan 192. Bentar, jangan-jangan ini crash. Kembar nggak IP-nya? Oh, nggak ada yang kembar, beres. Khawatirnya ada yang kembar. Next, IP-nya mulai berapa? 211 sampai 100. Oke, kita klik next. Nggak usah lanjut. DNS-nya biarin aja kosong. Hotspot huruf kecil pak ya, sorry. Hotspot ini ya, hotspot.ypm. Ngetiknya gini, hotspot inget ya. Klik next. YPM passwordnya 123 gitu aja. Kita sesuaikan soal aja nanti ya. Udah selesai seperti ini kan ya. Untuk yang ini, yang server profil, double klik. Loginnya ini dihilangkan cookie-nya ya. Ini biarin gini aja ya, biarin dulu. Terus kita coba sekarang ini kita masuk mode samaran atau Ctrl Shift N gitu ya. Kita coba browsing ya, buka Google mau nggak ya? Kita buka Google. Bentar. Ini IP-nya masih salah ya tadi ya. Klik kanan disable dulu bentar. Enable. IP-nya kalau benar 172.16.80 kalau benar ya. Terus ini nggak boleh silang, contohnya seperti ini kan masih silang ya. Nah, network 8 ya, harus muncul network berapa, status kita lihat di sini, ini internet beres ya. Detail ini masih 172 kan. Nah ini masih salah kan. Nah ini salahnya di mana? Nah, ya, gampang caranya gini, kita masuk ke IP. Soalnya gini, ini kan nancepnya ke sebentar ya. Oke. Ini HS Pool 10 ya. Kita lihat HS Pool 10-nya masuk pool ya. 17 ini udah benar ya. Kenapa dapatnya ini? DHCP Pool 4. Nah, itu crash sama ini, Mas. DHCP server. Yang ini, kita lihat yang mana ini?
ini kan, iya kan, 80 ini berapa? 4 ya, 4 itu miliknya, ini contoh menganalisa gitu. 4 miliknya ini kita hapus berarti, ini masalahnya di sini. Nah, makanya nggak mau. Nah, gini ya mas. Nah, terus yang ini kita hapus. Lah juga. Udah ya, beres. Sekarang kita coba lagi. Mana tadi? Ini ya. Ini kan masih salah ya, Anda lihat. 192 kan? Nah, udah tak hapus tadi kan. Tadi kesalahannya tadi crash sama settingan yang ada di DHCP server. Tadi. Udah, sekarang kita coba disable enable lagi. Disable enable lagi. Besok kalau ujian kan ngerjakan sendiri, harus dianalisa. Kenapa nggak bisa? Oh ininya, mungkin ininya gitu. Ya itu tergantung siswanya, jam terbangnya dia, pengalaman apa enggak dia. Ya supaya pengalaman ya kita harus sering-sering bantu teman. Masalahmu apa aja adalah oh ini nih, terus sering-sering latihan gitu ya. Identifying, dia proses minta IP. Kalau lama berarti settingannya ada yang salah. Ini kadang-kadang siswa kalau yang nggak pengalaman ini sudah putus asa nih, tuh nggak bisa analisis gitu, nggak sulit kok. Oke, identifying ini kenapa kok seperti ini? Kita cek, nah ini udah dapat. Cek sekarang, klik kanan, ini deh, klik kanan, status internet ya di sini udah beres. 192, seharusnya 172. Kenapa kok seperti ini Pak? Sebentar. Ini wifi-nya saya matikan dulu ya, wifi-nya ya. Bentar. Klik kanan refresh. Identifying, dia minta IP. Bentar. Sebentar ya. IP DHCP server list. Ini dapat IP 80. Kok masih ada 80? Bentar. Ini 172. Full. Ada nggak ya 80? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya. Ini ya kita coba lagi ya, kita cek ya, klik kanan status. Nah ini kan masih 192. Bentar. WinR CMD, kita musuhnya CMD. Kita pakai berita IP config / flash DNS IP config / release IP config / renew. Ini ya, kalau Anda mengalami seperti ini, Pak, saya cek di mikrotiknya udah benar, tapi hasilnya IP-nya tetap. Ya, Anda bisa pakai cara command prompt ini. Pertama ini, IP config / flash DNS. Perintah yang kedua, IP config / release. Yang ketiga, IP config / renew. Ini sama dengan klik kanan disable, enable sama kan ya. Cuman ini kalau dari command prompt seperti ini. Bentar ya, saya sambil nunggu itu saya sambil ngecek lagi interface-nya mana tadi. Ini udah benar ini ya. IP-nya DHCP-nya untuk hotspot nggak pakai. Bentar, hotspotnya saya hancurkan dulu ya, soalnya tadi crash kan. Saya ulangi lagi lah. Udah ya, kita ulangi lagi. Hotspot setup, hotspot, next. Hello. Ya bener ya, 172 ya. Next. Hotspot .ypm gitu aja lah. Next ypm 123. Klik next, beres. Server profil ini loginnya, cookie-nya dihilangkan. Beres, play, oke. Udah, sekarang kita coba lagi. Di IP DHCP server sudah ada ini ya, bener ya. Pool 10
10 bener ya, itu listnya belum ada yang connect ya. Sekarang saya coba lagi, klik kanan, disable, enable. Ini kita tutup dulu lah. Dia mencoba connect lagi. Ini agak delay kalau pakai ini ya. Kita lihat lagi, klik kanan, status, internet, IP-nya udah bener ya, 172.16 ya. Oke, kalau udah bener, kita cek di sini, udah masuk sini ya. Kita cek di hotspot, udah masuk ini kan ya, 172 kan. Sekarang kita coba masuk ke aktif, dia belum login ya. Kita coba connect internet, kita refresh. Nah, muncul seperti ini. Beres ya ini ya, hotspotnya beres. Username-nya tadi kalau mau ganti template ya diganti aja. Template-nya saya ganti ya. Masuk ke server profil. Ingat server profil. Cari di sini. Yang apa ya? Yang Ramadan ya. Coba aja lah. Contoh aja nih yang Ramadan. Kita refresh. Ini klik kanan muat ulang. Ramadannya trouble Ramadannya ya. Oke, kita ganti template-nya dulu ya. IP hotspot, server profil. Masuk ke server profil, general. Ini kita ganti green port. Apply. Oke, kita sini lagi. Kita refresh, klik kanan, muat ulang. Kalau nggak mau, ini berarti flashnya minta dihapus. Ini kan ada flash ini ya. Flashnya minta dihapus biasanya gitu ya. Green port. Apply. Oke. Ini coba ya, flashnya saya hapus dulu ya sebentar. Tutup. Saya buka FileZilla lah coba. Saya ketik IP-nya Mikrotik. Mikrotik IP-nya berapa ya? Sebentar. Kalau Anda ngalami seperti ini, Pak, saya pas ujian loh, Pak. Template-nya nggak bisa diganti. Ya, caranya seperti ini. 172.16.81. Ya, kita ketik di sini 172.16.81. Username-nya admin, password-nya 1. Kalau saya enter boleh, quick connect boleh, terserah. Ya benar ya, 18.1 ya. 172.16.81. Ya. 172.16.81. Username-nya admin, password-nya 1. Port-nya 22, Pak. Coba. Nggak mau ya. Kita lihat dulu ya. Jangan-jangan ditutup nih portnya ya. Kita cek portnya IP service yang SSH-nya 22. Bener ya? Enggak. Di sini nggak mau admin ini. Bentar. Kita ping dulu ya. 172.16.81. Oh, nggak mau kan ya? Kenapa nggak mau? Soalnya belum login, Pak. Ya, saya login dulu ya. Login, Pak. Loginnya IPM, passwordnya 123. Nah, ini baru mau. Sebentar. Mana tadi? FileZilla, Pak. FileZilla. Ada pakai FileZilla boleh, pakai WinSCP boleh, saya. 172.16.81 admin 1 ya. Oke. Flashnya kita hancurkan dulu, flashnya ini. Kita coba delete. Yes. Udah ya, kita coba refresh. Mana ini? Klik kanan, delete. Ada peringatan apa ini? Green port. Udah ya, kita coba dulu lah. File green port ya. Kita coba lagi. Hotspot
Ya, ini kelihatannya di versi ini 64910 ini ada bugnya mungkin. Kita coba dulu lah, muat ulang lah, lanjutkan. Ya, ini ada bugnya. Di versi ini hotspotnya ada bugnya. IP ya, ini versi 64910 ini hotspotnya ada bugnya. Ini 6.49.10 ini hotspotnya ada bugnya. Soalnya flashnya ini nggak mau. Coba lagi ya, saya coba pakai WinSCP. Satu 172.16.80.1 admin passwordnya 1. Bentar. 172 ini 1. Bentar, nggak usah. Flash mau nggak ya? Iya, ini ada masalah di versi ini. Ya. Nanti nggak apa-apa wis, sementara nggak apa-apa dulu. Nanti saya downgrade dulu lah. Oke, beres ya. Ini hotspotnya udah beres, udah keluar seperti ini ya. Berarti kalau misalkan ini, kalau saya logout misalkan ya, berarti tinggal ini saya ketik hotspot .ypm ya, tadi kan gitu. Bentar, ini connect nggak ya? Ping google.com mainte. Nah, connect ya. Saya mau logout dulu. hotspot.ypm/status hotspot.ypm/status. Namanya apa tadi ya? Sebentar. Error login status HTML. Oh, greenboard. Oh, berubah tadi mas. Bentar, ini saya hapus soalnya. Saya reset dulu aja. Reset HTML. Slide. Yes. Ini saya hapus soalnya ya. Oke, ini sudah berhasil ya, beres. Sekarang saya coba yang PPPoE. Yang PPPoE. Caranya seperti ini. Ini saya minimize dulu ya. Caranya ini ya, tak coba ya ke PPPoE. Kabelnya yang ini, butuh satu kabel lagi nih ya. Tadi yang PPE nomor berapa tadi? 6-8, perhatikan 6-8, ini nomor 6 lah misalkan ya. Nomor 6 kita tancepin ke yang warna oranye. Tapi tetap ini harus di reset dulu ya. Perhatikan ini harus di reset dulu. Ini saya reset dulu. Cara resetnya tombol kecil hitam ditekan. Tunggu sampai LED-nya ini mati dulu. Ini. Ya, kita tunggu mah. Ini kan udah mati ya. Nah, udah hidup lagi. Kalau sudah seperti itu, kita tancepin ke yang warna biru. Nah, enggak. Langsung aja nggak apa-apa. Ini yang warna biru ya. Kalau sudah, sekarang kita setting. Caranya gini. Ini kan kabel dari komputer kan ini kan. Kita tancepin ke yang warna oranye. Ya, kabel dari komputer kita tancepin ke yang warna oranye. Terserah Anda. Ya, kita setting sekarang. Cirinya benar, kalau udah di reset cirinya benar, maka komputer Anda dapat IP 192.168.0 titik gitu, Pak. Cirinya benar. Kita cek sekarang di sini. Masuk ke network connection. Ini Mas, klik kanan, status, dapat IP ini 192.0. IP-nya ini adalah 0.1 defaultnya. Nanti ini diganti menjadi 0.2. Caranya kita masuk dulu ke 0.1. Masuk dulu 192.168.0.1. Enter. Kita disuruh buat password. Passwordnya terserah sampean, minimal 8 karakter. Contoh,
Steam Star, S-nya besar, 123. Steam Star 123. Atau admin 123, terserah sampean. Ya di setting itu satu. Pertama modenya wireless router, kan sudah ya. Yang kedua, networknya di sini one-nya Anda setting menjadi PPPoE. Username-nya tadi YPM, password-nya 123 123. Terus jangan lupa di save ya, proses. Jadinya benar, nanti di sini dapat IP 1010, terus di sini muncul ini disconnect. Ya, munculnya disconnect itu dapat IP. Lihat IP-nya di mana? Di sini. Masuk ke status, Anda pilih yang one. Anda lihat. 10 10 80 nomor absen sampean berapa, harus sesuai. Yang berikutnya, terus di sini DHCP-nya diaktifkan seperti ini. Langkah berikutnya kita cek di network, LAN-nya diganti menjadi 2. Sorry, jangan ini dulu. Wifi-nya aja diganti dulu. Wifi-nya, security-nya dikasih password. Passwordnya 123456778. Ya, WPA 2 ini ya. Terus di save. Proses nyimpan dia. Berarti kalau connect dia ada gemboknya di sini ya. Oh, ini saya matikan wifi-nya soalnya ya. Nanti kita coba lah habis ini. Terus nama wifi-nya masuk ke wireless basic setting, wifi-nya dikasih nama AP nama siswa sesuai dengan soal. Soalnya kan di sini mintanya mana tadi? Ini ya. AP nama siswa. Udah AP spasi YPM misalkan. Udah ini channelnya dibuat pilih ya, boleh 1, 6 atau 11. Contoh saya pakai yang 11, Anda pakai 6 boleh. Channel width-nya 20, diinget-inget. Ya, berarti kalau Anda pas ngecek, Pak nggak muncul, Pak. Nggak usah menyalakan alatnya, mungkin channelnya dirubah. Terserah, pilih 1 boleh, 6 boleh, 11 boleh. Save dulu. Proses. Terus kita ganti yang network sekarang. Network yang LAN, kita ganti 0.2. Udah ya, 2. Kita save, dia akan restart. Oke. Dia akan restart, nanti atasnya ini berubah. Atasnya ini loh. Habis ini selesai restart, ini kan 01 ya. Nanti otomatis berubah jadi 02. Berarti yang AP ini ya disetting cuman ini aja. PPW sudah, DHCP tadi udah, static yang 0.2 tadi udah. Ini passwordnya. Beres. Kalau kita cek dari router, cirinya berhasil, Mas. Sambil nunggu ini ya, ini kan proses restart. Cirinya berhasil, ini kan warnanya oranye ya, atau merah ini ya. Kalau berhasil, ini warnanya hijau. Kalau Anda masih oranye, berarti masih salah. Cara ngeceknya kalau dari router, lihat di status yang one, sudah PPPoE. Kalau dari sini, dari Mikrotik, cara ngeceknya gini. Ini saya tancapin ke yang PC tadi berapa? 45 ya? Iya. Ya, ngecek. Kita main kabel colok-colokin gini aja ya. Kita cek sekarang. Pak, cara ngecek PPW berhasil apa enggak gimana Pak? Kalau dari Mikrotik Pak, gampang. Kita klik refresh, bentar. Ini nggak boleh silang ya. Mana tadi? Ini masih silang, bentar. Dia harus dapat IP. Gitu. Yang WRT tadi loh ya. IP-nya tadi berapa WRT? Belum bisa setting ya tadi ya. Kelihatannya belum bisa setting tadi ya. Klik connect. Ya. Bentar. Ini nggak dapat IP ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya belum tak setting IP-nya. Yang penting kita bisa masuk ke sini. Oh, tadi belum ya. Tadi bukan masanya. Yang ini. Oh, sudah ya. Sudah ya. Bentar. Yang 45 tadi sudah benar nggak ya? Sudah benar ya? Sudah benar ya ini ya? Oke. Admin. Saya khawatir di sini yang salah gitu ya. Khawatir. 45200 ya, benar ya? 45. Iya, WRD. Yang WRD-nya udah nggak tadi ya? Bentar. WRD-nya saya udah buat atau belum? Yang di sini. Belum ya? Nah, sebentar. Ini masalahnya 5.
Ini nggak boleh silang. Oke, nggak apa-apa, ini nggak ada IP-nya, nggak apa-apa, sebentar. Yang penting saya bisa masuk ke mikrotiknya. Kalau melalui switch lama, padahal di sini sudah nggak silang, kita langsung ke mikrotiknya aja, tancapin ke terserah Anda. Misalkan 3 lah. Yang nggak dipakai kan 3, 4, 5 kan ya. Terus nggak boleh silang juga sama. Klik, kita buat IP-nya ya. Tadi yang WRD ya. WRD itu berapa tadi VLAN-nya? Nggak ada di sini ya. Ini ya, ini WRD ya. Ya, VLAN WRD tadi ya. WRD 200 ya. Saya ingat 200 apa yang 200 sebentar. Yang 200 tadi apa? VLAN yang 200. Enggak ada ya. Ya udah, saya buat WRD ya. Berarti buat interface aja dulu lah. Add langsung aja ya, VLAN WRD gitu aja ya, huruf kecil atau huruf besar lah, nggak apa-apa lah. Nggak ngefek ini, nama ini nggak ngefek. Berapa tadi? 200. Ether 2. Apply, oke. Sekarang IP-nya, IP address yang WRD ada nggak ada kan ya? Ini cirinya berhasil kalau PPWI gini. Ya, sudah muncul Mas. Yang ini adalah IP-nya mikrotik Anda, ya kan? Yang di sini loh Mas, PPP. Yang ini loh, active connection. Ini adalah IP-nya mikrotik Anda. Yang profil ini loh. Ya, ini kan ya. Sedangkan yang ini Mas, 80 dan 11 itu IP yang diberikan ke perangkat ini. Ini ya, perangkat klien lah ya. Gitu. Nilainya di sini. Nah, ini bisa, dari sini bisa ya. Dari menu PPP bisa, dari address bisa. Sekarang saya buat dulu yang IP buat itu berapa? Misalkan 192 aja ya. 192.168.80.1/24 misalkan Mas. Ini untuk IP-nya WRD Mas. Klik play, oke. Terus jangan lupa Pak DHCP-nya Pak. Nah, kalau ini butuh DHCP kalau ini ya. DHCP setup yang WRD Mas. Ini Mas, tinggal nek aja. Ini Anda tentukan boleh, Anda biarin boleh ya. Ini Anda tentukan misalkan 11 sampai 20 misalkan Mas, ya nggak apa-apa. Ya. Pokoknya sesuaikan dengan soal lah. Ya. Beres ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba lagi. Udah gini aja. Kita coba lagi. Ini udah berhasil ya PPW-nya ya. Cara ngeceknya melalui menu ini, active connection atau interface. Kalau udah muncul seperti ini berarti berhasil. Atau di sini muncul seperti ini udah berhasil. Ini IP-nya klien, PPW klien. Yang ini IP-nya PPW server. Atau yang ini ya. Ini IP-nya PPW server, yang ini IP-nya PPW klien. Sekarang kita coba yang terakhir ke port 45. Tadi kan nggak bisa ya, 45. Sekarang kita tetepin lagi ke port 4 atau 5. Ya, harus dapat IP 192.168.80. Terus harus connect internet, ngeping ke Google, harus replay gitulah ya. Kita coba di sini nggak boleh silang ya. Berarti ini bukti bahwasanya satu interface yang Ether 2 maksud saya. Satu interface bisa dilewati lebih dari satu VLAN. Yang satu untuk hotspot, yang satu untuk beda untuk PPOE. Cuman masalahnya di hotspotnya tadi template-nya nggak bisa diganti soalnya versinya yang bermasalah. Gitu. Tapi kan udah muncul loginnya gitu ya. Yang saya utamakan adalah muncul loginnya lah. Kalau memang template-nya bermasalah. Kita lihat sekarang. Klik kanan status, ini sudah internet. IP-nya harus 192.168, nggak boleh 172. Udah bener ya, 80 udah bener. Terus kita coba ping, udah bisa. Kita buat browsing, misalkan buka Google. Nah dia loading, nah udah bisa kan? Ketik misalkan VPN, enter, nah udah muncul kan ya, beres. Iya sudah nyala juga. Berarti kalau Anda lihat di sini nanti cancel, kita refresh. Ini diklik admin 1 kan, connect. Udah di sini PPW muncul ini Mas. Hotspot muncul ini aktif. Hotspotnya tadi tak lepas soalnya ya. Di sini PPW-nya udah muncul ini. Nah, ini muncul. Ini loh, ini muncul, ini muncul. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan silakan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah laporan ke saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.